Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru PJOK Kabupaten Cirebon, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Luar biasa, tetap semangat. Mantap. Ya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita akan merefleksikan yaitu modul 1.1. Bapak Ibu sudah membuka LMS, sudah mengeksplor LMS, bahkan sudah memasukkan tagihan-tagihannya atau tugas-tugasnya yang ada di LMS. Nah, pada malam hari ini kita akan merefleksikan tentang apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan, tentang apa yang sudah Bapak Ibu terapkan di modul 1.1 ini. Baik, untuk mempersingkatkan waktu, saya ingin berbagi layar. Mohon izin ya, Kak. Oh iya, sebelum memulai kegiatan pada sesi malam hari ini, mari kita bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk membuka pada sesi tatap maya kali ini, nanti untuk memimpin doa, saya minta Kak Reja saja, Kak Reja, untuk memimpin doa pada malam hari ini. Silakan Kak Reja. Oke Pak, mohon izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di pertemuan yang keempat keempat ini, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan dengan adanya tatap maya ini, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan tentunya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru PJOK. Mari kita bersama-sama berdoa. Dalam hati mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak. Mangga. Oke, terima kasih Kak Reja sudah membantu kita dalam memulai kegiatan ini dengan cara berdoa. Semoga apa yang kita pelajari selama ini di program PPKG PJOK bermanfaat bagi Ibu Bapak yang ada di sini. Pada sesi tatap maya modul 1.1 ini yaitu refleksi untuk perubahan diri, paradigma diri untuk guru PJOK. Seperti biasa Bapak Ibu, kesepakatan bersama yaitu menyalakan kamera seutuhnya dari awal sampai akhir, mematikan mikrofon bila ada teman kita yang sedang berbicara, hadir seutuhnya dari awal sampai akhir, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat jika perlu ada pertanyaan-pertanyaan atau pendapat, nanti bisa memaksimalkan fitur chat Gmeet yang ada di sini. Terus Bapak Ibu dibiasakan itu klik raise hand sebelum bertanya. Yang paling penting dalam tatap maya ini gangguan teknis itu adalah hal yang wajar. Karena apa? Karena kita memerlukan jaringan. Barangkali jaringan jelek atau apa, itu gangguan teknis adalah hal yang wajar. Oke Bapak Ibu, untuk tujuan dalam sesi malam ini yaitu memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid secara efektif, bermakna dan menyenangkan dan reflektif. Capaian akhir pelatihan ini yaitu
Bapak Ibu mampu bersikap reflektif dalam melaksanakan profesinya sebagai guru PJOK sehari-hari. Nah, ini. Setelah menyelesaikan modul refleksi untuk paradigma perubahan diri guru PJOK, Bapak Ibu diharapkan mampu memahami konsep dan pentingnya melakukan refleksi dan hubungannya dengan kepribadian pada murid. Mengimplementasikan menulis refleksi menggunakan model refleksi yang berbeda. Nah, ini. Halo Bapak Ibu, hadir? Hadir. Iya. Hadir, Pak. Ya, terima Hadir, kasih Pak. sudah menjawab. Berarti Bapak Ibu sedang menyimak apa yang saya paparkan. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat menganalisis tujuan refleksi yang sudah dilakukan selama ini. Jadi, selama ini Bapak Ibu itu sudah merefleksikan, sudah menjawab yang ada di LMS, sudah mengeksplor. Nanti agenda kita itu menulis tulisan refleksi atau berbagi hasil analisis refleksi yang sudah kita pelajari dari modul yang pertama sampai dengan modul yang terakhir yang ada di LMS ini ya, sampai 1.1 selesai ini. Nanti berbagi hasil analisisnya, bisa berbagi atau bisa bersharing sama teman-teman yang ada di sini. Nah, nanti analisis tulisan refleksinya. Nah, ini Bapak Ibu, nanti gunakan pertanyaan berikut untuk menganalisis dari modul 1.1 dengan modul 1.3 yang sudah pernah Bapak Ibu pelajari di program PKG ini ya. Nah, nanti Bapak Ibu tugasnya menjawab pertanyaan yang ada di sini ya. Ada 6 pertanyaan, Bapak Ibu bisa mengakses Figma, nanti linknya saya akan bagikan di chat Jimit ini. Nah, yang pertama, Bapak Ibu diminta untuk bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Berarti kita mengulang kembali apa yang kita pelajari di LMS. Nah, terus kapan bisanya saya menulis refleksi? Apa saja yang ditulis? Yang kedua, Bapak Ibu diminta bagaimana perasaan Bapak Ibu selama menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya mulai menulis refleksi. Nah, ini. Mungkin Bapak Ibu juga pernah atau sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini di LMS ya. Yang ketiga, hal apa saja yang menurut saya menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Hal apa yang masih menjadi tantangan? Nah, pasti ada tantangannya. Apakah tantangannya dalam menulis refleksi itu waktu atau kebiasaan atau terhalang oleh terhalang oleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Nomor 4-nya nanti Bapak Ibu juga diminta bagaimana saya menggunakan rubrik penulis refleksi selama ini. Nah, rubliknya apakah menggunakan rubrik berupa tabel, apakah berupa bagan, nanti diminta untuk menuliskan di Figma. Serta tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Nomor 5-nya nanti Bapak Ibu diminta juga untuk menuliskan bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Ini. Terus yang terakhir nanti,
Apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Siapa yang bisa membantu saya? Nanti ya. Nah, ini. Nanti Bapak Ibu diminta untuk menuliskan jawabannya di Figma. Nah, Bapak Ibu, saya share link Figma-nya di kolom chat. Izin share link Figma ya Bapak Ibu. Sudah muncul link Figma-nya Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu? Ya, halo Pak. Baru masuk Pak. Mangga Bapak Ibu untuk mengakses link Figma-nya. Bapak Ibu diminta setelah menulis refleksi di aplikasi Figma untuk satu persatu Bapak Ibu mempresentasikan. Nah, nanti giliran teman yang lain sebagai observer, teman yang lain juga bisa ngasih masukan atau arahan atau saran. Oke, selamat bekerja Bapak Ibu untuk mengerjakan refleksi ini ya. Bapak Ibu jika terkendala dengan aplikasi Figma atau belum bisa login, nanti untuk menjawab pertanyaan ini, kalau yang belum bisa akses aplikasi Figma nanti bisa jawabannya bisa di kolom chat ya. Tapi kalau yang sudah bisa akses Figma, langsung ke aplikasi Figma-nya. Nanti setelah menjawab pertanyaan ini, satu persatu untuk mempresentasikan jawabannya.
Oke, ini sudah ada jawaban di Pixma. Ini sudah ada Kak Ginanjar, ada Kak Ahmad Saiku yang sudah bisa akses. Ada Kak Muhammad Reza, Kak Slamet, ada Bapak Ibu jika terkendala akses Figma nanti jawab pertanyaannya di kolom chat juga nggak apa-apa ya.
Oke, ini udah ada jawaban dari Kak Aden Maulana. Saya menulis modul dengan senang hati. Saya mengerjakan modul di sela-sela kesibukan saya. Iya ya, bener ya Bapak Ibu. Apalagi yang lagi ikut piloting ya. Kadang sepulang mengajar, kadang malam hari setelah semua kegiatan di rumah selesai. Pikiran yang muncul saat saya harus menulis refleksi adalah apa? Oke, terima kasih Kak Aden. Siapa? Sami-sami. Mantap Kak Aden. Mantap, mantap. Apa ini di HP terus? Selamat udah masuk ya? Ada belum Pak Selamat nih? Ini di grup WA nggak bisa masuk. Pak Selamat, halo? Sudah Pak, ini lagi ngetik ini di Figma. Oh iya, Ya, terima kasih Kak Selamat, mantap. sama-sama Pak.
Sudah selesai Bapak Ibu? Belum, Pak. Oh belum, iya, enggak. Sudah ada yang selesai kah? Apa masih belum semua nih? Belum, Pak. Oh iya, siap.
Oke, Bapak Ibu, sudah waktunya sudah melebihi, kita mulai saja ya. Yuk, siapa yang sudah selesai? Halo Bapak Ibu, Ya, Bapak. hadir. Hadir Pak, hadir. Hadir, Pak. Yuk, siapa yang mau duluan mempresentasikan? Yang mau open mic duluan, siapa? Mangga resen Bapak Ibu. Oke, Kak Ahmad Saiku. Kak Ahmad Saiku tadi di Pix semua ya? Iya, Pak. Oke, saya tampilkan Kak. Siap. Oke, saya tampilkan. Mangga Kak Ahmad Saiku. Baik, teman-teman. Mohon izin untuk memberikan pendapat mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Kak Ruslan. Ini pendapat pribadi saya yang akan saya utarakan. Yang pertama, saya merefleksikan pembelajaran ini dengan satu catatan ringkas, refleksi pribadi, tanya jawab, dan diskusi dengan teman, kemudian ada tindakan, ulasan modul, serta rencana tindakan. Yang pertama. Kemudian kapan saya melakukan? Biasanya biar nggak lupa, saya lakukan setiap selesai sesi pembelajaran. Kemudian saat merasa kesulitan dan di akhir modul atau topik. Ini biasanya saya akan melakukan refleksi. Dan apa saja yang saya ditulis? Yang pertama, poin utama yang dipelajari, kemudian pengalaman pribadi pada saat prosesnya, dan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada saat prosesnya juga. Kemudian perasaan apa saja yang ditimbulkan pada saat refleksi. Yang pertama, adanya kepuasan karena adanya refleksi, kemudian timbullah rasa kepuasan yang tadinya tidak saya ketahui atau yang belum saya dapatkan. Kemudian penerimaan diri, artinya setelah refleksikan ada kritik dan saran dari baik dari siswa ataupun dari rekan. Selanjutnya motivasi, serta semakin merasa sedikit motivasi diri, yaitu adanya kritik dan saran, itu membangun saya untuk lebih belajar lebih lagi dan merasa sedikit ilmu karena apa yang saya lakukan ternyata masih jauh dari kata yang apa yang saya harapkan. Terus pertanyaan yang selanjutnya adalah hal yang menjadi lebih baik, yaitu satu, pemahaman yang mendalam, peningkatan kreativitas, serta keterampilan menulis. Dan yang menjadi tantangan saya selama merefleksikan diri adalah satu, konsistensi, karena ya kita ketahui bahwa untuk merefleksikan diri itu gampang-gampang sulit. Kemudian cara mengatasi kebosanan seperti apa, ya ini yang akan menjadi tantangan. Dan yang paling utama adalah pengelolaan waktu, karena kita sama-sama banyak aktivitas, banyak kegiatan, sehingga yang paling menjadi tantangan adalah pengelolaan waktu. Yang keempat, buat refleksi berdasarkan pengalaman sendiri. Bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini, seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Jawaban saya itu pertama adalah membuat refleksi berdasarkan pengalaman sendiri, mengingat kriteria tersebut setelah menulis, gunakan rubrik yang memberikan skor pada setiap kriteria, contohnya 1 sampai dengan 4. Kemudian hal yang perlu dikembangkan, satu, merenung, yaitu melatih diri untuk berpikir lebih dalam terhadap apa yang telah dilakukan. Kemudian bertanya, artinya kembangkan kebiasaan bertanya tentang pengalamanmu. Jadi pada saat kita merefleksikan diri banyak pertanyaan. Kemudian menulis jelas, berlatih menulis lebih banyak untuk meningkatkan kemampuan. Kesadaran diri, yaitu mengenali perasaan dan pengalaman. Analisis, latih kemampuan analisis
serta pengalaman dan pelajaran. Kemudian pertanyaan terakhir, guru PJOK yang efektif adalah mau menerima kritik atau saran dan memperbaikinya, itu yang paling utama. Jadi kita tidak hanya menerima kritik dan saran saja, tapi yang paling utama adalah bagaimana cara memperbaikinya. Dan siapa saja yang dapat membantu, tentunya dapat membantu adalah diri sendiri, mentor, serta siswa itu sendiri ya sebagai objek kita dalam melakukan proses reflektif. Baik Pak, itu mungkin yang bisa saya utarakan dalam sesi presentasi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmad Saiku, mantap. Oke teman-teman, barangkali ada masukan atau saran untuk Kak Saiku? Atau kita lanjut? Cukup ya? Oke, kita lanjut saja. Orang yang kedua yang akan berbicara pada malam hari ini. Mangga, siapa? Halo? Oke. Kayaknya udah mulai pada ngantuk nih. Yang malam hari ini kebagian ice breaking, siapa ya? Pak Reza, siapa ya yang malam hari ini kebagian ice breaking? Pak siapa ya Pak? Pak Reja sendiri aja dulu Pak. Oh iya. Oke lah, dilanjut sama Kak Reza dulu, nggak apa-apa. Sama siapa Pak? Sama saya Pak. Iya, mangga. Ice breaking untuk Kak Abdullah Kak. Oh iya, Kak Abdullah, ice breaking dulu Kak Abdullah. Barangkali sudah ada disiapkan. Iya. Halo Kak Abdullah. Mana nih Kak Abdullah? Nggak ada nih orangnya nih. Kayaknya terpental jaringan ya. Sepertinya Pak tadi masuk ya. Iya, tadi masuk keluar lagi. Jaringan kayaknya nih, sinyal nih. Oke, dilanjutkan sama Kak Reza saja. Siap Pak. Oke teman-teman bisa buka kamera dulu. Oke Pak Ahmad Sehu. Nanti ice breaking-nya saya yang nyanyi. Ya, nanti teman-teman tinggal prok dan menjawab dari apa yang saya nyanyi. Paham teman-teman semua? Paham Kak? Dicoba aja dulu Pak, dicoba. Coba dulu, misalkan gini. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, oke Pak Kris, bagus. Pokoknya jawab semua ya. Siap. Tepok dulu, tepok. Prok. 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 2 sama dengan 8. itu contoh ya. Nah, tambahan satu lagi mengikuti mengikuti gerakan Pak. mengikuti gerakan yang apa saya lakukan. Ya. Cukup teman-teman menjawab dan mengikuti gerakan saya. Are you ready? Ready Kak? Oke anak-anakku, kita mulai ya. Ya Pak. Ya Pak.
Kamera Mau kan langsung ngotret, open mic ya, Der. Kamera punten punten kamaranya. Punten mau jadi kameranya. akhirnya dulu Pak. Kakon. Pulpen mau ngotret dulu. Open kamera, Pak. Ayo. 6 sama dengan 7. belum ada yang jawab, Pak. Berarti belum siap, 7. Pak. 7 Pak. Kan ikuti gerakan saya. Ayo sambil menjawabnya. Siap teman-teman semua. 4 ditambah 10 sama dengan 14. 1 ditambah 2 sama dengan 3. 3. Jawab 3 aja lama banget. Mungkin itu, Pak. Oke, terima kasih Kak Reza. Ya, sudah membuat seger lagi nih, sudah nggak ngantuk lagi kelihatannya. Nggak apa-apa, Bapak Ibu sambil ngopi, sambil ada cemilan, biar nggak ngantuk. Oke, dilanjut ya. Pada malam hari ini dilanjut. Siapa nih yang bersedia untuk open mic lagi? Oh iya, Kak Slamet, mangga. Mantap Ya. ini. Siap, bentar Pak ya. Saya ke Figma dulu. Pertanyaannya, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 3. Saya menulis refleksi setelah mengikuti pembelajaran, Pak. Mungkin dengan cara itu adalah cara terbaik untuk memahami pengalaman dan mengintegrasikan pembelajaran. Kapan biasanya saya menulis refleksi? Berarti segera setelah modul selesai. Apa saja yang saya tulis berdasarkan pengalaman saya, berarti saya itu mendeskripsikan pengalaman sesaat setelah pembelajaran, mengevaluasi serta harapannya berarti untuk pembelajaran yang lebih baik lagi ke depannya. Yang nomor 2, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Perasaan saya itu antusiasme. Saya merasa bersemangat untuk merangkum dan merenungkan apa yang telah dipelajari. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis merefleksi? Yang muncul pertama kali itu merasa bingung karena saya harus mulai dari mana ketika akan menulis refleksi. Nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Jawabannya yaitu kemampuan merenung. Saya mungkin semakin terampil dalam merenungkan pengalaman dan belajar dari kesalahan atau keberhasilan. Hal apa yang masih menjadi tantangan? Tantangannya yaitu keterbatasan waktu. Mungkin karena ketika sudah belajar menulis refleksi itu ngantuk, Pak, jadi terbatas banget waktunya. Kejar-kejaran waktu sama ngantuk. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini? Yaitu sebagai panduan untuk penilaian. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada? Jawabannya yaitu menggunakan rubrik refleksi secara mandiri adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kualitas tulisan saya sendiri. Nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Jawabannya itu latihan merenung. Saya meluangkan waktu untuk berpikir secara mendalam tentang pengalaman belajar. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya? Keterampilan menulis dan kemampuan mengorganisir pikiran sendiri. Nomor 6, terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Yaitu menurut saya menjadi guru PJOK yang reflektif adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas pengajaran dan memahami perkembangan siswa. Siapa yang bisa membantu saya? Yang bisa membantu saya adalah rekan guru, mentor fasilitator seperti
Bapak, terus kepala sekolah, dan mungkin juga siswa. Mungkin itu saja Pak, refleksi dari saya. Terima kasih. Barangkali ada yang mau ditambahkan, mangga. Oke, terima kasih Kak Slamet. Oke, teman-teman dikasih kesempatan untuk barangkali ada yang ditanyakan atau ngasih masukan untuk Kak Slamet. Mangga teman-teman, barangkali ada masukan atau tambahan. Atau sudah cukup? Lanjut ke yang lain. Oke, saya rasa cukup ya. Oke, dilanjut sama yang lain, mangga. Kasih jempol dulu Pak. Oke, siap. Terima kasih Kak Slamet, mantap ini. Ini mudah-mudahan guru PJOK kita yang ada di ruang virtual ini khususnya semoga menjadi guru yang reflektif. Amin. Reflektif tidak hanya dalam ruang ini ya, tapi diterapkan Amin, amin. atau diimplementasikan dalam pembelajaran sehari-hari. Amin Pak. Ya Allah. Ya. Oke, selanjutnya Pak yang Supri Pak. oh iya Pak Supri, mangga Pak Supri. Halo Pak Supri. Apa terkendala sinyal lagi? Jaringan? Pak Supri, halo Pak Supri. Jaringan kayaknya ya? Nggak ada respon. Oke, kalau nggak ada yang mau atau nggak ada yang berani untuk menampilkan. Oke, saya akan paksakan. Oke, ini harus siap ya. Saya putar roda-roda kehidupannya. Sudah tampil? Tampil Pak, tampil. Oke, harus siap deh. Ini salah satu penilaian bagi saya juga ini. Oke, puter. Oke, selamat. Jackpot Kak Kris Maulana. Mangga Kak Kris. Terima kasih Pak. Mohon izin untuk menjawab pertanyaan 6 tersebut Pak. Ya, nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Kemudian kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis. Ya, izin menjawab untuk nomor 1, saya merefleksikan pembelajaran dengan refleksi pribadi. Artinya di pribadi saya seperti apa ketika belajar, kemudian evaluasi juga bagi saya pribadi bagaimana nantinya. Terima kasih Pak, tadi geser saya tadi bingung juga. Kemudian jawaban yang kedua yaitu saya melakukannya setiap memiliki waktu luang atau senggang untuk menulisnya. Kenapa? Karena jujur saja Pak, saya ngajarnya bukan satu sekolah, melainkan menyabang Pak. Jadi satunya SD, satunya di SMK. Jadi kemudian sorenya ngelatih futsal juga, malamnya kadang manggung, nyanyi apa. Jadi saya meluangkan waktu untuk menulis refleksi tersebut. Kemudian yang saya tulis ialah pengalaman pribadi setelah kegiatan KBM, dengan itu pentingnya refleksi. Ya, pembelajaran di sekolah tentunya ada tanya jawab, kemudian apakah tidak mengerti, dari situ kita dapat umpan balik atau refleksi lah bagi gurunya
apakah tercapai tujuan kita, materi kita pada peserta didik tersebut. Lanjut ke nomor 2, itu bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Apa yang muncul di pikiran setiap kali saya harus mulai menulis refleksi. Jawabannya yaitu perasaan saya sangat bahagia ya, karena jujur saja saya pertama kali ikut kegiatan seperti ini Pak, serta membuat saya termotivasi untuk lebih belajar menjadi guru yang berdiferensiasi. Kemudian nomor 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi, hal apa yang masih menjadi tantangannya. Hal yang menjadi lebih baik yaitu pemahaman serta membuat refleksi dengan antusias. Nah, di sini hal yang menjadi lebih baik itu apa saja? Tentunya dengan sering membaca, kemudian sering sharing pada teman-teman yang sudah PKG sebelumnya, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya itu menulis refleksi karena saya mengajar di sekolah. Nah, itu membutuhkan waktu untuk menulis refleksi. Nomor 4, bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini. Seperti apa tulisan refleksi jika dinilai secara mandiri menggunakan rubrik yang ada. Biasanya saya menggunakan rubrik penilaian itu dengan 4 kriteria atau indikator ya Pak, yang di situ tuh seperti sangat baik gitu kan, kemudian baik, cukup, kurang baik. Menggambarkannya seperti itu. Dan nomor 5, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan baik, lebih baik lagi. Kemudian keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Tentunya dengan sering mengulas. Nah, mengulas ini kayak membaca lagi apakah kemarin tuh saya modulnya, kemudian ABM-nya, sering memahami serta tantangan, sering memahami juga kemudian tantangan atau hambatan yang terjadi sehingga mendapatkan jawaban untuk refleksi yang lebih tajam. Tentunya dengan pengalaman, dengan seringnya kita mengajar, dari situ kita sering merefleksikan diri sendiri. Nah, dari situ pengalaman-pengalaman itu tentunya akan menjadikan suatu jawaban nantinya untuk refleksi pribadi, yaitu agar menjadi refleksi yang lebih tajam dan menjadikan diri sendiri. Nomor 6, terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru TJK yang reflektif. Siapa yang bisa membantu saya? Itu nomor 6, jawabannya simpel ya Pak ya. Refleksi diri, apa yang bisa lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru TJK yang reflektif, itu refleksi diri. Dari refleksi diri ini banyak ya Pak ya, seperti bapak-bapak yang tadi sudah memaparkan, yaitu dengan mengkritik saran, kemudian mentor atau sharing pada teman gitu ya, teman gurunya, misalkan di SMK ada 3 ya sharing dan lain sebagainya. Kemudian siapa yang bisa membantunya? Tentunya membantunya dengan teman-teman guru ya. Di situ ada MGMP WJOK juga, di situ bisa sharing. Kemudian di SMK ada guru juga, kemudian siswa juga, apakah memang materinya tersampaikan atau tidak, sehingga kita dapat merefleksikan menjadi lebih baik lagi. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Monggo barangkali ada pendapat atau ingin menambahkan atau dan lain sebagainya. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Kak Kris. Mantap, mantap. Kita kasih apresiasi jempolnya. Mantap, mantap, mantap. Terima kasih Pak. Arigato gozaimashita. Ini pengalamannya Kak Kris ngajar di lintas jenjang tadi itu ya? Di Gimana Pak? ngajar di lintas jenjang SD sama apa tadi? SMP tak? SMK Pak. Oh, SMK. Wow. Pasti karakteristik didiknya drastis Berbeda ya jauh, bedanya. Iya. betul Pak. Antara SD dengan SMK. Mantap, Betul, mantap. Saya perlu belajar banyak nih sama Kak Kris nih. Tentang Saya juga karakteristik masih peserta belajar Pak. didiknya nih. Mantap, mantap. Semangat Kak Kris, semangat, semangat. Semangat Ya. Pak, terima kasih. Semoga kita semua di sini menjadi guru PJOK yang reflektif. Mantap, mantap. Oke, teman-teman. Lanjut, siapa yang mau open mic lagi? Apa mau dipaksa lagi?
Dipaksa, Pak. Guru PJOK ini, waduh, keberaniannya ini gimana ini? Ya udah, Kareja dulu, Kareja. Sambil belajar literasi. Oke, Kak Reza katanya ada permintaan dari Kak Slamet. Kak Reza duluan. Mana Kak Slamet. Saya persilakan. Oke, Pak, mohon izin. Untuk pertanyaan nomor 1, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran mulai dari modul 1 hingga modul 1.3, kapan biasanya saya menulis refleksi, apa saja yang ditulis untuk melakukan atau melaksanakan reflektif. Saya biasanya melakukan di jam kosong tentunya Pak, pada saat jam sekolah dan di malam hari. Dan apa saja yang saya tulis, yang saya tulis ini belum ditulis nih saya Pak ya. Yang saya tulis ya biasanya yaitu evaluasi setelah pembelajaran. Untuk nomor 2, bagaimana perasaan saya selama saya menulis refleksi. Perasaan saya dalam menulis refleksi lebih kepada merenung dan mengevaluasi proses pembelajaran, dan ini secara tidak langsung merubah paradigma kita sebagai guru PJOK dituntut untuk bisa berliterasi. Untuk pertanyaan 3, hal apa saja yang menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi? Tentu banyak sekali yang lebih baik tentunya, diantaranya yaitu untuk meningkatkan kita sebagai guru PJOK lebih percaya diri, ya, terus lebih bisa meningkatkan kompetensi kita, dan tentunya pemahaman secara kritis bagaimana kita bisa dan mampu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Itu tantangannya tadi, bagaimana kita bisa dan mampu untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Dalam contohnya ya seperti sekarang, kita bisa menjawab, bisa melebihi atau mengurangi gitu. Yang keempat, bagaimana saya menggunakan rubrik refleksi selama ini, yaitu untuk rubriknya isi, struktur, bahasa, dan refleksi diri. Yang kelima, bagaimana seharusnya saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi. Keterampilan apa lagi yang saya butuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan lebih tajam dan mendalam ke diri saya. Harus bisa lebih memahami konsep refleksi, bisa lebih mengembangkan keterampilan menulis, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan melatih keterampilan emosional kita. Dan yang keenam, yang terakhir, apa yang bisa saya lakukan untuk memastikan bahwa saya menjadi guru PJOK yang reflektif? Tentunya untuk memastikan diantaranya kita bisa menerima kritik, saran, masukan dari setiap stakeholder, dan siapa yang bisa membantu saya, tentunya teman sejawat kita sesama guru PJOK.
Mungkin itu saja jawaban dari saya, Pak. Kurang lebihnya banyak kurangnya. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, mantap, Pak Adel. Diakhiri dengan pantun, Pak. Kalau ada Iya. sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Cakep. Kalau ada umur panjang, boleh kita mandi lagi. Terima kasih, Pak. Cakep. Cakep. Terima kasih Kak Reza. Mantap, mantap. Oke, selanjutnya saya ingin dengar suara Kak Aden. Kak Aden. Siapa? Ya, terima kasih sebelumnya Pak Fasilitator atas kesempatannya. Di sini mungkin saya tadi tidak bisa masuk Pigma Pak karena terkendala. Namun di sini saya coba menjawab bagaimana apa yang tadi disampaikan di layar terkait dengan pertanyaan-pertanyaan. Yang nomor satu yaitu bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran modul dari modul 1.1 hingga modul 1.3. Untuk menulis refleksi selama kegiatan belajar modul saya yaitu menulis modul ini dengan sangat senang hati Pak. Banyak pengalaman baru ketika membaca modul 1.1 untuk menjadikan referensi saya untuk diaplikasikan di dalam pembelajaran PJOK di SMP. Yang kedua yaitu kapan biasanya saya menulis refleksi. Jawabannya saya mengerjakan refleksi di sela-sela kesibukan saya, yaitu setelah mengajar praktek di sekolah dan kadang-kadang sepulang sekolah di rumah dan di malam hari setelah semua kegiatan di rumah selesai. Terus yang ketiga, bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi. Perasaan saya yang ada di dalam pikiran muncul saat saya harus menulis refleksi, yaitu dengan merasakan senang yang artinya bisa mempelajari modul-modul apa yang harus saya terapkan di dalam materi tersebut ke dalam pembelajaran PJOK di sekolah. Terus yang keempat, hal apa saja menurut saya yang menjadi lebih baik berkaitan dengan menulis refleksi. Yang berkaitan dengan menulis refleksi yaitu materi yang kita pelajari dan harus diterapkan di setiap proses pembelajaran di kelas ataupun di lapangan. Terus yang kelima, bagaimana saya menggunakan rubrik penulisan refleksi selama ini. Terkait dengan penulisan rubrik refleksi selama ini sering saya terapkan Pak ketika sesudah memberikan pelajaran olahraga, baik itu di dalam kelas, memberikan teori ataupun di luar kelas setelah praktek olahraga. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk di kolom chat ini tidak muncul Pak. Jadi saya tidak bisa menjawab, Pak. Ya, terima kasih Kak Aden sudah berusaha tidak bisa akses Pigma, tapi ada kemauan jadi bisa menjawab di kolom chat. Terima kasih, saya apresiasi sangat sekali nih. Hebat nih Pak Aden. Oke, mantap Pak Aden. Semangat Pak Aden. Iya Pak, ya, nuhun. Oke, selanjutnya saya ingin mendengarkan Kak Izar. Mangga Kak Izar.
Halo Kak Izar. Halo Kak Izar. Nggak ada nih Kak Izar nih. Tadi Kak Agus sudah belum ya Kak Agus? Siap, belum Pak. Ah, Saya aja belum. Pak. Kak Agus sama Kak Supri. oh Siap, iya. siap. Mohon izin Oke. Pak, mohon izin Pak, tadi ada kendala kuotanya habis kayaknya Pak. Jadi insya Allah tapi tetap menjawab ya Pak ya. Ya, mangga Kak. Silakan Kak. Siap. Kameranya Kak Agus mau difoto. Mohon izin Pak. Pertanyaan pertama, bagaimana saya menulis selama refleksi selama Kak Agus, mengikuti boleh pembelajaran. kameranya dibuka Kak? Mohon maaf Kak. Kameranya dibuka dulu biar ada session, nah dokumen. Mangga Kak Ahmad Seku nanti pas lagi presentasi dokumentasi ya. Siap. Siapa yang pertanyaan satu, bagaimana saya menulis refleksi selama mengikuti pembelajaran 1.1 sampai 1.3, biasa waktunya berarti ya kapan biasanya saya menulis. Biasanya saya menulis setelah jam pembelajaran PJOK ya Pak ya. Kebetulan saya juga megang kelas 6 jadi sempat-sempatkan saya langsung merefleksikan kegiatan pagi olahraga. Jadi intinya langsungnya Pak ya. Terus bagaimana perasaan saya selama menulis refleksi? Yang pertama, saya tentunya sebagai guru olahraga baru tahu Pak. Jadi ada kegiatan refleksi, manfaatnya untuk apa? Terus banyak sekali manfaatnya. Salah satunya adalah perasaannya adalah ketika menulis refleksi tentang hal berjalan dengan baik, sering kali muncul perasaan bersyukur Pak. Tentunya bersyukur ketika mengikuti PKGP juga ini, saya bersyukur ada hal yang saya ketahui dan ada rasa kepuasan terkait saya menjadi seorang guru PJOK gitu ya. Terus tantangan ya Pak ya. Tantangannya, pertanyaan selanjutnya, tantangan seringkali ketika menulis refleksi saya lebih cenderung ke hal-hal yang negatifnya gitu Pak. Jadi kegagalan sehingga refleksi terasa lebih negatif, padahal di dalam pembelajaran juga banyak hal-hal yang positif. Artinya ketika memang memberikan suatu pembelajaran, siswa banyak yang mengikuti gitu kan, tapi mungkin lebih cenderung ke hal-hal negatif. Jadi misalkan contoh dari 1 sampai 20, 19 orang mengikuti pembelajaran dengan senang, tapi kita lebih terfokus dengan 1 orang yang tidak mengikuti pembelajaran PJOK gitu. Untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, bagaimana saya menggunakan rubrik? Menurut saya untuk penggunaan rubrik ini sangat efektif ya Pak ya, untuk memandu proses refleksi itu sendiri, membuatnya lebih sistematis, terstruktur gitu Pak ya, dengan nilai-nilai dengan refleksi tersebut, deskripsinya, tingkatan pencapaiannya dan kekurangannya mungkin dengan jelas gitu kan. Terus selanjutnya, bagaimana seru saya bisa menulis refleksi dengan lebih baik lagi? Keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk bisa menulis refleksi dengan tajam dan dari diri saya? Refleksi ini kan biasanya kan memiliki lebih jelas memiliki fokus yang lebih jelas. Tentunya kita
terlebih dahulu apa yang ingin sudah dipelajari itu direnungkan dulu gitu Pak. Terus apakah metode ini yang sudah diajarkan efektif atau tidak gitu kan. Jadi lebih terfokus ke efektivitasnya gitu tuh Pak, metodenya gitu kan. Jangan sampai tadi kita terfokus di dalam hal-hal yang negatifnya saja. Terus bagaimana menjadi guru PJOK yang refleksif? Menurut saya melibatkan kemampuan kita secara terus-menerus, artinya mungkin bahasanya istiqomah ya Pak ya, melakukan secara terus-menerus, mungkin selangkah, 2 langkah, tapi dengan kita selalu merefleksikan segala kegiatan, maka memperbaiki praktek pengajaran juga agar lebih efektif dan berfokus pada kebutuhan siswa. Terus siapa saja yang membantu? Ya, siapa saja yang membantu? Mungkin dari rekan-rekan guru PJOK, tentunya dalam hal ini kita sedang PKG PJOK, dibantu oleh rekan-rekan, khususnya mungkin kalau memang sudah selesai kegiatan, kita khususnya ke teman sejawat di lingkungan sekolah. Mungkin itu saja Pak dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf ya Pak, barangkali ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Agus Susanto. Mantap. Oke, teman-teman, karena ini waktunya sudah melebihi, kita kembali lagi ke slide materi kita. Tadi kita sudah saling berbagi tentang refleksi dari modul 1.1 sampai modul 1.3. Berbagi refleksi sudah. Oke, teman-teman, semoga kita sebagai guru PJOK tidak melupakan pentingnya refleksi atau kita perbaikan untuk diri kita, untuk proses yang lebih baik lagi, karena refleksi itu sangat diperlukan. Tiada refleksi, pembelajaran akan tidak sempurna menurut saya, karena dalam refleksi itu ada yang namanya perbaikan-perbaikan, apa yang sudah kita lakukan, sudah tepat atau belum. Mudah-mudahan kita semua sebagai guru PJOK selalu menerapkan apa yang namanya refleksi untuk perbaikan diri, perbaikan pembelajaran, perbaikan metode, perbaikan model. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, kita tutup saja dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, untuk mengakhiri sesi Atap Maya kali ini, saya meminta bantuan untuk menutup dengan doa yang kebagian pada malam hari ini. Untuk menutup doa, Pak Aden ya? Pak Aden ya? Siapa? Izin Pak, baik teman-teman yang saya hormati, marilah kita tutup terkait dengan kegiatan di malam hari ini yang alhamdulillah dari mulai penyampaian oleh Bapak Fasilitator sampai dengan sekarang akhir
semuanya disampaikan dengan jelas dan baik, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Zoom ini ditutup, marilah kita berdoa sesuai dengan agamanya masing-masing. Berdoa dalam hati mulai. Al-Fatihah. Selesai, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di akhir acara penutupan Zoom ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kak Aden yang sudah menutup sesi malam tatap maya kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Kak Aden, kepada Kak Ahmad Seku, Pak Slamet, dan kawan-kawan. Untuk mengakhiri sesi pada malam hari ini, kita ada sesi dokumentasi. Mangga Bapak Ibu, kameranya dibuka, kita dokumentasi. Biasa Kak Ahmad Seku, saya mohon bantuannya untuk sesi dokumentasi kali ini. Ya, mangga teman-teman dibuka kameranya. Pak Supri, tolong buka kameranya Pak Supri. Oh ya, Pak Supri kayaknya ini terkendala jaringan atau gimana ya? Pak Supri. Untuk gayanya gimana Pak? Gayanya saya minta Kak Aden, bagaimana Kak gayanya? Mic-nya dibuka dulu, Pak. Mic-nya Kak, mic-nya. Open mic dulu Kak Aden. Ya, ini kayak gini aja Pak, gas. Gas aja. Gas, oke. Gas. Oke, gas. Ya, gas. Oke, Siap, gas. siap. 1, Gas. 2, Terus. Gas. Paspor. Oke, Tiga. gas. ya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, gas. Pak. Habis gas. Ya, Habis gas apa Pak? Oke, terima kasih teman-teman. Semoga sehat selalu sehingga kita nanti di sesi berikutnya bisa kembali berjumpa. Terima kasih, selamat beristirahat teman-teman. Assalamualaikum. Pau, kirim Pau.